Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus, makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Kulo tresno Gusti Yesus. Saya suwe, saya jero katresnanku. Kula tresno Gusti Yesus. Saben dina, saben wektu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus. Makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Katakan sama-sama. Percaya jika kita cinta sama Tuhan Yesus Kristus, kita semakin dalam mencintainya. Kula tresno Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu susah, waktu senang, Yesus jadi kekasih jiwaku. Kula tresno Gusti Yesus, tetap setia tresnanku. Kula tresno
waktu tak puji terus, saben dino, saben waktu tak puji terus, setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita semua pasti. Haleluya. Sungguh Engkau mempesonaku. Haleluya. Kita akan mengarah ke versi luar biasa. Haleluya. Amin. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu Tuhan, dan Engkau menghapuskan segala ragu kami. Mari kita bersorak-sorai. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Pesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, segala menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hatiku, berangkali jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Katakan sama-sama. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan ragaku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa. Katakan sama-sama. Kau ubah. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, berangkali jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan
mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi kami. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Dia Raja kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia pujian kita. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena dia adalah Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masuk dan keselamatanku, dia penolongku, yang berhidup. Katakan sama-sama. Mari katakan sama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang berhidup. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Sekali lagi kita bersuka cita, kita memiliki Tuhan yang ajaib. Lebih lagi katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia berhidupku. Percaya seluruh semesta sujud. Kau yang berjaya, Mas. Kau yang berjaya. Agunglah
Persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Karena hanya Dialah pribadi yang layak untuk disembah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati kami Tuhan. Kulepas semua hak kami. Dan kami mau terus memandang kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tetapi karena Engkau ada di dalam kami Tuhan, maka karena itu kami kuat. Bawa hatiku, penyembahanku, Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatannya. Hidup kami Tuhan. Kami persilakan hambanya. Sekali lagi. Hidup Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku Mengenal setiap kehendak-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu yang mampukan kami. Hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. sekali lagi, ku yakin anugerah-Nya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Shikarala mata karala mata karala mata karala. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan pesan-Mu, biarlah kami sembah Engkau, membawa ucapan syukur kami. Haleluya. Sebab Engkau baik, semua karena anugerah-Mu sampai hari ini dan selama-lamanya. Mari jamah setiap hati kami, mari jamah hati kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau yang sangat baik, Engkau yang sangat baik di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau yang berkuasa, Engkau yang
bersyukur atas Engkau, setiap perbuatan-Mu Tuhan, setiap kasih-Mu Bapa. Shigala yara mata kara yara mata kara la yara mata kara, shigera la yara mata kara. Roh Kudus, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menjamah hidup kami Tuhan. Engkau yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Engkau merindukan setiap anak-anak-Mu bersuka cita Tuhan. Makanya firman-Nya berkata, bersukacitalah senantiasa. Engkau merindukan anak-anak-Mu selalu tenang. Makanya Engkau meminta kami untuk kembali tenang. Setiap kebaikan-Mu, setiap kasih-Mu Tuhan, biarlah kami selalu rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sepekan ini khususnya. Kami bersyukur untuk bulan yang baru, bulan Juni, di mana Engkau sudah memberkati kami, di mana Engkau sudah menyertai kami dalam perjalanan tahun 2023. Dalam keluarga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila saat ini kami siapkan hati dan telinga kami, ketika kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, bila kami duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, kami bukan hanya menjadi penonton yang setia, tapi biarlah kami belajar seperti pujian yang kami nyanyikan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, mengikut Engkau Tuhan, dan mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Katakan sama-sama haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Sebelum saya sampaikan firman, ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan terlebih dahulu. Pengumuman yang pertama, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana, ini juga persembahan yang 2 minggu lalu yang belum sempat diumumkan Bapak Ibu. Ya, totalnya sampai hari ini 57.233.400 rupiah, ya, plus dengan cincin emas dan 30 kursi. Kita terus dukung di dalam doa dan dana. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, dimasukkan di kotak yang berwarna coklat ya Bapak Ibu. Kita terus bergotong royong dan kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, ibadah dewasa muda akan diadakan pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 6:30 malam di lantai 2 ya. Dengan tema menciptakan peluang usaha. Wah. Di dewasa muda punya visi supaya seluruh jemaat ini bisa punya usaha-usaha. Wah. Amin. Pengumuman selanjutnya, Wonderful Life, ibadah Wonderful Life ya, diadakan pada hari Jumat. Tadi kalau dewasa muda hari Kamis, Wonderful Life pada hari Jumat 9 Juni 2023 pukul 5 sore. Tempatnya untuk khusus minggu ini tidak di gereja tapi di rumah Ibu Ani Kristiani.
nanti sistemnya biar diatur sama Bapak Suprianto ya. Yang Bapak Ibu yang Wonderful Life, anggota WLM bisa mengikuti ibadah Wonderful Life pada hari Jumat 9 Juni 2023. Pengumuman terakhir, ya, Elim Youth Ministry membuka pre-order kaos Bapak Ibu, Mazmur 116 ayat yang ke-7 atau kaos tema tahun 2023 di gereja kita. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pesen, bisa order di bawah. Nanti ada teman-teman youth yang senantiasa mereka akan berteriak-teriak, silahkan pesan gitu Bapak Ibu ya. Itu ada disediakan kaos yang dewasa dan anak-anak sampai minggu depan. Jadi pemesanan bisa sampai minggu depan. Ya. Itu pengumuman gereja pada pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap katakan puji Tuhan. Nah, katakan pada kanan kirimu, puji Tuhan. Wah, biar lihat senyumnya dulu, amin ya. Bapak Ibu, dari lahir sampai saat ini, kita tuh sudah mendengarkan banyak sekali khotbah. Plus khotbah hari ini, ya. Tambah satu lagi. Setiap minggu bahkan ketika kita beribadah ke gereja, kita mendengarkan pemberitaan firman. Dan masih juga di mana setiap harinya kita mungkin belajar firman dari YouTube, sekarang dari TikTok banyak, dari buku, bahkan dari seminar-seminar. Kita khusus, wah ada seminar ini, ada KKR ini, kita ikut. Mungkin setiap harinya dan sebagainya. Tapi tantangannya adalah apakah semua firman yang sudah kita dengar itu sudah kita lakukan, sudah kita praktekkan. Jadi kalau hari ini ada yang menyampaikan firman, kita belajar teori, ya, mendengarkan. Seperti anak sekolah dulu ada teori, ada praktek. Ada ujian sekolah, ada ujian praktek. Ya. Tantangannya apakah yang kita dengar selama ini sudah kita praktekkan, atau sudah kita lakukan. Ingatlah di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Ingatlah dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya ulangi sekali lagi, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya kita dipanggil bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, aku cukup untuk mendengar saja. Ya. Tetapi Tuhan minta kita menjadi pelaku-pelaku yang setia. Kita dipanggil bukan hanya mendengarkan saja, hanya berhenti mendengar, tetapi Tuhan minta, panggil kita, perintahkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kenapa sih kita harus menjadi pelaku firman yang setia? Kita langsung masuk ke poinnya. Yang pertama, ketika kita menjadi pelaku firman yang setia, berarti kita sedang taat kepada firman. Ketika kita melakukan firman yang kita dengar, berarti kita sedang taat kepada firman itu. Misalnya, firman minggu lalu ya, tentang kebenaran yang menyatakan bahwa kita dipanggil sebagai pemberi, bukan pengambil. Sesuai firman yang ada di Kisah 20 ayat 35, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah
telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, jikalau kita belum menjadi pelaku firman sampai kita mengeluarkan uang kita, sampai kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain, maka berarti kita sedang tidak taat dengan firman itu. Minggu lalu kita mendengar, kita dipanggil menjadi pemberi, bukan pengambil. Tapi ketika kita keluar gereja, sudah sepekan ini, kita tidak melakukan firman yang kita dengar minggu lalu. Bukan berarti puji Tuhan minggu lalu enggak datang gereja. Bukan begitu ya Bapak. Ketika kita tidak melakukan firman yang kita dengar, berarti kita sedang tidak taat firman Tuhan. Maka berarti kita sedang tidak taat dengan apa yang kita dengar. Misal contoh lagi firman yang lain sambil mengingatkan tema gereja kita tahun 2023 adalah dari Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pertanyaannya, ini sudah masuk di bulan Juni. Sudahkah kita bisa tenang? Atau semakin kita khawatir Bapak Ibu? Waduh, aku butuh ini kok kebutuhan tambah banyak, persoalan tambah ini dan sebagainya. Hal-hal yang mengejutkan terjadi. Apakah kita sudah tenang? Apakah kita sudah tidak khawatir lagi, tidak takut lagi? Atau jika tiba-tiba persoalan datang, kita malah langsung khawatir, takut, banyak pikiran, terus asam lambung naik, sakit jadinya. Berarti jikalau kita belum tenang, belum bisa tenang, maka kita belum taat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kembalilah tenang. Sudahkah kita tenang? Setiap persoalan yang kita hadapi datang, sudahkah kita tenang? Kalau kita belum bisa tenang, masih goyang kanan kiri goyah, khawatir, takut, gelisah, putus asa, berarti kita belum taat dengan firman Tuhan. Sementara menjadi pelaku firman diungkapkan dalam kalimat perintah. Kita kembali ke Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah kita semua, kamu semua menjadi pelaku firman. Orang yang melakukan firman. Perintah bagi semua orang percaya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan-pelayan saja, tapi seluruh kita. Ketika kita mendengar firman, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Setiap orang percaya harus melakukan firman. Kita dipanggil untuk berbuat atas dasar firman yang kita dengar. Kita berbuat atas dasar firman yang kita baca, yang kita renungkan. Kita belajar secara utuh hanya dengan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Dengan melakukannya, firman mengubah setiap pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah karakter kita, dan akhirnya mengubah hidup kita. Ketika kita melakukan firman. Ketika kita menjadi pelaku firman, firman itu akan mengubah pikiran, hati, karakter, dan hidup kita. Sehingga poin yang kedua, kalau yang pertama, ketika kita melakukan firman berarti kita taat kepada firman. Sehingga yang kedua, kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena dengan menjadi pelaku firman itu dapat mengubahkan hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu ketika kita lakukan bermanfaat untuk mengajar kita. Orang yang diajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar berhenti di tahu, bukan hanya sekedar berhenti di mengerti, tapi dari yang tidak melakukan menjadi melakukan. Kita sedang diajar. Berarti ada yang diubahkan dalam kehidupan kita. Misalnya firman yang mengajarkan kepada kita tentang bersukacitalah senantiasa. Maka kita tahu bahwa kita harus bersukacita senantiasa atau selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Nah, jikalau kita melakukannya, kita menjadi pelaku firman, maka yang dahulu ketika kita dapat masalah, kita nggak bisa bersukacita. Atau bersukacitanya hanya ketika berkat itu datang saja. Tapi ketika masalah datang, pergumulan datang, persoalan datang, kita nggak bisa bersukacita. Tapi setelah mendengar firman dan mengerti, oh firmannya itu bersukacita senantiasa. Kita tahu, kita baca, kita renungkan, dan kita mengerti. Maka sekarang kita dapat selalu bersukacita walau badai itu ada. Walau masalah itu datang. Walau doa kita belum dijawab, kita tetap selalu bersukacita. Berarti hidup kita sudah diubahkan karena kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya kita tidak akan diubahkan. Kita cuma amin, amin, yes. Kita cukup di situ tapi tidak melakukannya. Kita juga tidak akan diubahkan. Firman itu akan mengubahkan kita ketika kita mau melangkah. Ketika kita melakukan menjadi pelaku-pelaku firman. Dari yang tidak melakukan, yang dulu sedih, berduka cita, tidak bisa bersuka cita senantiasa, ketika firman itu datang mengubahkan kita dan akhirnya kita, oh aku bisa bersuka cita ya, selalu senantiasa. Belajar pelan-pelan, enggak langsung wet, enggak. Pelan-pelan bersuka cita, pelan-pelan, pelan-pelan, nanti lama-lama kita bersuka cita senantiasa. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita. Misalnya, jika dulu ada seseorang yang menyimpan dendam, menyimpan kepahitan karena perlakuan orang lain, kemudian mendengar firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita berhenti cuma mendengar dan mengerti dan tidak melakukannya, ya kita akan selalu dendam dengan orang itu. Kita akan selalu kepahitan dengan orang itu, karena kita tidak melakukan firman. Disitulah firman sedang menyatakan kesalahannya. Bahwa menyimpan dendam, menyimpan kepahitan itu enggak boleh. Salah. Nah ketika dia mendengar firman, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, dan dia melakukannya, akhirnya dia mulai sadar, oh menyimpan kepahitan itu salah toh.
menyimpan dendam itu salah. Aku nggak boleh nyimpan dendam. Aku nggak boleh kepahitan. Akhirnya dia minta ampun kepada Tuhan dan mulai melakukan firman Tuhan. Dia bisa mengampuni orang itu. Dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan maka hidupnya telah diubahkan ketika dia melakukan firman Tuhan. Gak mudah Mas Ena. Kita tadi sudah nyanyikan ya. Anugerahnya akan mampukan kita ketika kita mau melangkah. Saya percaya setiap pujian itu firman yang kita sedang nyanyikan. Anugerahnya akan memampukan kita, Roh Kudus akan memampukan kita ketika Tuhan aku mau melakukan firman. Yang hari ini aku dengar, yang hari ini aku baca, yang hari ini aku renungkan. Karena ketika firman itu kita lakukan, firman itu akan mengubahkan kehidupan kita. Dari yang pendendam jadi pemaaf. Karena kita melakukan firman. Tapi kalau kita berhenti hanya mendengar saja, berhenti hanya mengerti saja, tapi tidak pernah melangkah dan tidak pernah melakukannya, kita tidak akan pernah diubahkan. Parahnya biasanya kita nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan hidupku enggak diubahkan? Kenapa Tuhan aku enggak diberkati? Lah wong kita enggak ngelakuin firman kok. Kita diminta memberi, bukan mengambil, kita belum melakukan, tapi kita sudah nuntut lagi. Kok aku belum bebas ya? Masih sesek rasanya ya. Wong kita belum melepaskan kepahitan itu, belum melepaskan pengampunan itu. Makanya kita harus melakukan firman. Bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar yang setia. Tapi kita menjadi pelaku firman yang setia. Supaya hidup kita diubahkan. Kita tidak akan diubahkan jika kita hanya pendengar firman saja. Meskipun ada firman yang berkata dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Terus kita ngeklaim, ya. Kita mengerti, aku cukup jadi pendengar saja. Kan ketika saya jadi pendengar, imanku timbul. Cukup aku jadi penonton saja. Nanti kalau aku jadi penonton, dengerin, paham, imanku pasti timbul kok. Itu firmannya. Bapak Ibu harus ingat juga, karena firman itu indah dan saling melengkapi. Yakobus 2 ayat 17 juga berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin iman kita timbul di gereja ketika kita mendengar firman. Ketika KKR, iman kita timbul, wah semangat. Tapi ketika kita keluar dan tidak melakukannya, iman kita tidak akan pernah hidup dan tidak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah berbuah. Ya, memang iman itu timbul dari pendengaran. Kita harus mendengarkan, kita harus baca, kita harus renungkan. Bahkan firman Tuhan, renungkanlah firman siang dan malam. Tetapi untuk iman itu menjadi hidup, kita harus melakukan firman. Untuk iman itu tidak mati, bisa bertumbuh, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kalau kita baca seluruh perikop Roma 10 ayat 16 sampai 21 Bapak Ibu, yang tadi tentang iman timbul dari pendengaran, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang menarik ya. Ada sebuah dialog seperti berikut ini dalam bahasa saya. Apakah orang Israel itu mendengar firman itu? Ada dialog seperti itu. Terus jawabnya, ya tentu saja mereka mendengarkan firman. Israel itu mendengarkan firman loh. Ya. Kemudian tanya lagi, selain ditanyain tentang mendengar,
Apakah orang Israel tidak mengerti firman itu? Dijawab lagi, mereka mengerti kok, mereka paham. Tapi kemudian di akhir perikop itu dinyatakan Allah berkata tentang orang Israel, aku telah menunggunya sepanjang hari, namun kenapa mereka tidak mau taat? Mereka mendengar loh, mereka paham loh, bahkan secara langsung dari Tuhan kepada Musa. Tetapi mereka tidak mau taat. Kenapa mereka tidak mau datang kepadaku? Bahkan mereka menolak aku, parahnya Israel menolak Tuhan. Sampai mereka itu menyembah ilah-ilah yang lain. Artinya bukan hanya cukup mendengar, bukan hanya sampai mengerti, tetapi harus melakukannya. Harus melakukannya. Harus menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang kedua. Ya. Bagaimana firman itu ketika kita lakukan akan mengubah kita. Iman itu akan bertumbuh dan hidup dan berbuah-buah. Yang ketiga, kembali ke Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak, demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya, kita diminta untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena jika kita tidak melakukan firman, dikatakan di sana kita sedang menipu diri kita sendiri. Ya. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Kok bisa? Jikalau kita sedang mendengarkan firman yang belajar tentang memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kita disuruh untuk memikirkan hal-hal tersebut, tetapi ternyata pulang gereja, kita masih memikirkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang pahit, hal-hal yang negatif, sehingga membuat kita gelisah, takut, tidak tenang, tidak sejahtera, kan berarti itu salah kita sendiri. Wong kita sudah tahu firman-Nya, pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkanlah yang sedap didengar supaya kamu bersuka cita. Tapi ketika kita pulang gereja, kita memilih untuk tidak melakukannya. Artinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita tahu hal itu harus dipikirkan. Kita tahu hal itu benar. Tapi kenapa kita memilih hal yang tidak benar? Kita sedang menipu diri kita sendiri. Bukan hanya Tuhan yang kita tipu. Kita sedang mempermainkan hidup kita sendiri. Dan kita tahu firman-Nya, kita mengerti firman-Nya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menempel terus kepada pokok anggur. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pulang gereja, kita dapat telepon, ya. Masalah datang, persoalan datang. Kemudian kita memilih mengandalkan kekuatan kita sendiri, memilih mengandalkan pengalaman kita coba selesaikan sendiri masalah kita. Kita coba cari jalan keluar sendiri. Apa hasilnya? Masalahnya tambah menjadi ruwet, bahkan kita pun menjadi capek dan putus asa. Itu kan namanya kita sedang menipu diri kita sendiri. Wong kita sudah tahu firman-Nya, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita paham, tapi ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita memilih tidak melakukannya, berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita sedang mempermainkan diri kita sendiri.
Yakobus menggambarkan, dalam surat Yakobus menggambarkan firman itu seperti sebuah cermin. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24, firman selanjutnya dari 22. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tapi baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Dia lupa dengan wajahnya sendiri. Ya, firman Tuhan digambarkan berfungsi sebagai cermin untuk mengamati penampilan kita. Kita kalau mau berangkat gereja tadi, siapa yang sudah lihat cermin? Apalagi yang bertugas, pasti sudah di depan cermin. Entah itu cowok ataupun cewek, ataupun laki-laki ataupun perempuan. Ya, kita mengamati, kalau cowok kan mesti paling ya rambut ya. Ataupun yang lain lah ya. Saya nggak tahu soalnya. Kalau saya cuma rambut aja, selesai gitu ya. Oh, sampai rambutnya miring, ya. Oh, rambutnya berantakan. Ya. Tapi kalau cewek mungkin banyak. Ya. Oh, alisnya kurang tebel, ya. Ditebeli dulu. Ya. Oh, bedaknya ketebelan, oh dihapus lagi. Lihat di cermin, dia tahu apa yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki. Tapi pasti aneh ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah lihat cermin, terus lupa, apa mau ya yang tak perbaiki ya? Apa yang mau tak perbaiki tadi ya? Kok aku lupa wajahku sendiri? Tadi piye ya rambutku ya? Tadi gimana ya alisku ya? Itu digambarkan firman sebagai cermin ketika kita melihat, kita mengerti, oh iya itu salah, harus diperbaiki. Kalau dendam itu salah, tapi pulang lupa dengan wajahnya. Loh, tadi wajahku di mana? Terus cari muka, cari wajahnya. Mungkin kita ketawa, tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tidak melakukan firman. Yakobus menggambarkan ada orang yang tidak peduli bagaimana penampilannya. Itu tidak normal untuk kebanyakan orang yang pemakai cermin. Aneh. Masa secepat itu bisa lupa? Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya mereka melihat cermin untuk melihat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Oh, tadi alisnya kurang tebel ya, tak tebelin dulu lah. Oh, rambutku berantakan, ya, tak perbaiki dulu lah. Tapi orang yang abai melihat dirinya di cermin dan kemudian dia tidak peduli bagaimana penampilan dia yang seharusnya. Seperti itulah orang yang mendengarkan firman, merenungkan firman, belajar firman, tapi kembali ke kesibukan sehari-hari, lupa akan firman itu. Lupa dengan wajahnya. Kita sudah bercermin, firman sebagai cermin kita. Oh, Tuhan mengajarkan mengasihi. Tuhan mengajarkan untuk memberi. Tuhan mengajarkan untuk mengampuni. Tapi sampai di rumah kita lupa. Wah, tadi firmannya apa? Oh, tadi bagaimana ya? Cermin menjadi tidak berguna kalau kita tidak memakai sesuai dengan tujuannya, yaitu mengenali diri kita dan untuk memperbaiki kehidupan kita. Kembali seperti tadi, bagaimana firman itu mengajarkan kita, bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, dan bermanfaat untuk
memperbaiki perbuatan kita. Firman bertujuan tidak sekedar menampilkan diri kita, tapi juga membersihkan kita dan mendandani kita. Bukan hanya cuma fisik kita yang perlu dandan Bapak Ibu, tetapi rohani kita perlu didandani. Ketika kita lihat cermin yaitu firman Tuhan, kita bercermin dari firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, itu berarti kita sedang mendandani kehidupan kita. Kita sedang mengubah kehidupan kita dari hal yang tidak baik menjadi baik. Yang terakhir, saya minta para pelayan Tuhan bisa menyiapkan diri. Bukan hanya firman itu mengubahkan kita, bukan hanya firman itu mendandani kita. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena dengan kita melakukan firman, maka kita sedang meletakkan dasar yang kuat. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Artinya ketika kita melakukan firman, iman kita akan tetap teguh. Hidup dan teguh. Iman kita akan menjadi kuat. Meskipun datang hujan, meskipun datang banjir, datang angin melanda, iman kita tidak akan pernah rubuh. Karena didirikan di atas batu karang yang teguh. Ketika kita melakukan firman. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau engkau, kita semua, Bapak Ibu semua, ingin memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan kita, kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi pengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tuhan akan mampukan kita. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sebagai penutup, dari alasan-alasan kenapa kita harus menjadi pelaku firman. A, B, C tadi ya Bapak Ibu, semua memberikan penjelasan bahwa menjadi pelaku firman itu sebenarnya sangat baik untuk diri kita sendiri kok. Dari mulai mengubahkan hidup kita, mendandani hidup kita, sampai menjadi dasar untuk kita. Bahkan ada satu alasan lagi Bapak Ibu ya, ini saya sederhana saja. Yang luar biasa untuk kita, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Ketika kita mendengar, menyimpan dan melakukannya, akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Di tengah persoalan kita, bagaimana iman kita tetap teguh dan hidup, yaitu menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar firman saja. Artinya maksud Tuhan memberikan firman kepada kita, karena Tuhan ingin melihat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maksud Tuhan memberikan Yesus, Sang Firman, supaya kita menjadi manusia yang baru, manusia yang diperbaharui. Yang artinya firman itu diberikan, Yesus itu diberikan, karena Tuhan itu sayang kepada kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Makanya Tuhan berikan firman.
Karena firman inilah yang akan memperbaiki kita. Firman inilah yang akan mengubahkan kita. Bahkan firman inilah yang akan memberkati kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat ketika kita melakukannya. Dia pengen, Tuhan pengen kita menjadi benar, menjadi baik, menjadi kuat, dan berbuah buah lebat. Amin. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari tutup Alkitab kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, biarlah kita juga belajar mengasihi Yesus dengan melakukan setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita renungkan, setiap firman yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengarkan. Aku mengasihi Engkau Yesus, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Bahkan Engkau terlebih mengasihi kami dengan memberikan firman ini kepada kami, Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali aku mengasihi Engkau Yesus, Aku mengasihi. dengan tulus Engkau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama dan pujikan dengan tulus. Aku mengasihi Engkau Yesus, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu mengampuni kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, setiap tujuan hidup kami untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Tuhan mau mengubahkan hidup kita. Tuhan mau mendandani hidup kita. Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita. Asal ketika kita mau mendengar dan melakukan setiap firman. Roh Kudus mampukan setiap kami pagi hari ini. Bahkan umat-Mu yang mengikuti dari online juga Tuhan. Supaya kami tidak menipu diri kita sendiri. Supaya kami melakukan setiap firman yang kami renungkan. Ampuni kami ketika kami masih bercermin dan lupa dengan diri kami Tuhan. Kami tahu diri kita salah ketika mendengar firman. Tapi dalam keseharian kami lupa dengan firman. Makanya Roh Kudus itu diberikan, dicurahkan untuk kita. Yang bertujuan untuk selalu menuntun kita, mengingatkan kita. Supaya kita melakukan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, Engkau beserta kami Tuhan. Dan supaya roh kami kuat ketika kami melakukan firman itu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kami percaya tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kami percaya firman itu kekuatan kami. Kami percaya firman itu perlindungan kami. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Engkau selalu beserta kami Tuhan. Berkata Kau besertaku. Kenapa kita belum bersuka cita Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Tapi kita nolak untuk melakukannya. Itu salah kita sendiri. Ampuni setiap kami Tuhan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan berlindung
Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Dialah kerinduan hati kami mengalami Engkau secara pribadi. Bukan hanya menjadikan firman Tuhan itu sebagai pengetahuan, tetapi biarlah kami berjalan bersama-Mu karena Engkau adalah Sang Firman itu sendiri. Sehingga kami punya pengalaman di dalam kehidupan, bukan hanya mendengar dari cerita kesaksian banyak orang, tetapi kami mengalami Engkau ketika kami melakukannya. Karena di dalam kebenaran firman-Mu, ketika kami melakukannya, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka kekuatan, maka segala kuasa, segala hal yang ada padamu, itu kami boleh alami, kami boleh rasakan untuk melewati dari setiap kehidupan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Kami mau sikapi dengan hati yang benar, kami mau lakukan, kami mau terapkan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Untuk gereja anak, silakan kita akan doakan bersama, kita akan urapi terlebih dahulu sebelum dia naik ke lantai 3 untuk beribadah. Tuhan, kami percaya ketika kami memuji, ketika kami menyembah, Engkau bertata di atas pujian umat-Mu. Engkau hadir di tempat ini. Engkau memenuhi tempat ini. Sakinah glory, malaikat-Mu berjaga mengelilingi loteng Yerusalem tempat ini. Pagar api-Mu melindungi. Engkau sudah tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya kuasa itu ada di dalam setiap mulut, setiap perkataan umat-Mu yang Kau urapi. Kami tolak setiap intimidasi, kami tolak setiap tuduhan. Kami tolak setiap hal yang membuat kami tidak percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Kami anak-anak-Mu, kami adalah pelayan-pelayan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menguasai tempat ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Tengadahkan tangan kita ke depan untuk anak-anak yang terkasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi setiap kami, ada juga bagi setiap anak-anak kami. Di dalam mandat dan otoritas yang Kau beri, semua kami kekasih jiwa-Mu, umat yang Kau berkati, umat yang Kau urapi dengan kuasa,
untuk memperkatakan sehingga apa yang belum ada menjadi ada. Di dalam hadirat kuasa-Mu yang melingkupi, kami lepaskan setiap berkat-berkat ilahi, berkat-berkat yang menyelamatkan, berkat-berkat yang menyertai anak-anak kami, mulai dari yang ada di dalam kandungan, kanak-kanak kecil, semua tanpa terkecuali yang datang kepadamu pagi hari ini. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, Kau urapi mereka satu persatu. Bila hidupnya ada di dalam hati-Mu, biarlah mereka terus melekat kepadamu, takut akan Tuhan, sebagai penuntun dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Anak-anak yang manis, anak-anak yang indah, anak-anak yang menurut kepada orang tua dan saling mengasihi dengan saudara satu dengan saudara yang lain. Anak-anak yang menjadi kesukaan dimanapun mereka berada, dalam pertumbuhan yang sempurna tubuh jiwa fisik, di dalam seluruh kehidupannya. Engkau juga beri kecerdasan di dalam studinya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lihat hari ini adalah anak-anak yang datang di hadapan-Mu, yang percaya dan bergantung harap kepadamu. Oleh karena kasih kuasa-Mu, Engkau akan menaikkan, meninggikan kehidupannya menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang berdampak, anak-anak yang menggapai cita-cita sebagaimana yang Kau sediakan, menjadi satu kebanggaan bagi para orang tuanya, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami melihat karya-Mu, kami melihat rancangan-Mu atas hidup mereka. Dan kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu melepaskan doa yang terbaik untuk mereka. Mereka terus akan naik dan tidak menjadi turun. Mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Semakin hari semakin diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang menjadi kesaksian hidupnya untuk mempermuliakan nama-Mu. Roh yang perkasa di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari setiap pencemaran, karena Engkau sudah mengurapi dengan urapan kuasa-Mu. Malaikat-Mu menjagai mereka dan mereka aman, mereka selamat, mereka bertumbuh di dalam kasih setia-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau selalu menyertai dan Engkau selalu memberkati. Ketika mereka keluar, ketika mereka masuk, mereka menemukan padang rumput yang hijau, air yang tenang yang menyegarkan, sehingga hati dan kehidupan mereka selalu beroleh sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu yang melimpah. Kami percaya, untuk itu kami lepaskan segala berkat yang indah bagi anak-anak yang Kau kasihi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memberkati. Haleluya. Amin. Yuk mari ke lantai 3. Silakan duduk. Yesus Kristus adalah Sang Firman. Ketika kita tidak menempatkan sebagai pengetahuan, tapi kita melakukan, artinya kita berjalan bersama Dia.
kita punya pengalaman secara pribadi. Jadi ketika setiap kita yang melakukan firman, sama dengan berjalan bersama Dia. Bapak Ibu yang terkasih, jangan susah, jangan sedih. Ketika Anda sedang diperhadapkan pada sesuatu hal, dan kemudian Anda berdoa, dan doa itu tidak selalu dijawab. Saya mau sampaikan dengan kasih, bersyukurlah ketika doamu itu tidak dijawab. Saya sering berdoa, tetapi saya juga bersyukur doa saya semuanya belum tentu dijawab. Ada yang dijawab, ada yang tidak. Jadi ketika doa kita tidak dijawab, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi Anda. Tuhan mau memberi lebih daripada apa yang Anda doakan. Karena Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita. Jadi ketika kita berdoa 10 itu, yang dijawab 2, bersyukurlah. Karena yang 8 mungkin itu masih waiting list, masih tertunda. Nunggu waktu kesempatan yang tepat. Tetapi sebagian enggak dijawab, Pak. Ya bersyukurlah. Karena tidak semua doa kita itu harus dijawab. Tuhanlah yang berdaulat atas kita. Mau dijawab, tidak dijawab, yang paling penting kita sudah berdoa. Bapak dunia aja tahu yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapak kita. Kalau saya cerita, ada beberapa hal ketika saya berdoa, kalau itu dijawab Tuhan, mungkin saya penuh penyesalan. Kenapa kok doa itu dijawab gitu ya. Tapi waktu itu pikiran kita, ya harusnya ini. Tapi kemudian hari saya mengerti, untung doa itu tidak dijawab. Ya kalau dijawab, cilaka 12. Artinya jangan menyesali, semua doa belum tentu dijawab. Tetapi Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ngerti mana yang harus dijawab itu untuk kebaikan kita, mana yang memang tidak pernah dijawab, karena itu juga untuk kebaikan kita. Ya, jangan nuntut, Tuhan ini ada 25 ini. Ini sudah dijawab, ini belum. Terus ini dituntut, padahal sudah Tuhan jawab lewat sesuatu yang berbeda. Lewat sesuatu yang lebih baik. Dan itu Anda tidak hitung, padahal itu jauh lebih baik. Jadi jangan pernah menyesal. Ketika Anda berdoa, berdoa aja. Dijawab apa tidak, itu kedaulatan Tuhan. Tapi yakinilah setiap apa yang kau terima, itu Tuhan yang berikan semua karena anugerahnya, dan itu yang paling terbaik bagi kita. Jadi saya percaya itu. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya kehidupan ini, Tuhan yang atur semua pribadi lepas pribadi. Anda perlu hanya percaya beriman, melangkah bersama Dia. Apapun itu, keadaan situasi, jika itu hadir di dalam hidupmu, Tuhan sedang mengajar sesuatu yang luar biasa. Untuk kita lebih lagi bernilai di dalam mengiring Dia. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tak mudah dimengerti. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti terbaik. Mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Amin. Mari saya undang hamba-hambanya yang melayani perjamuan Tuhan. Kita percaya, kita datang, kita ada, Dia hadir, Dia melawat kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang terpecah. Semua bagi setiap kami, umat yang Kau kasihi. Tidak ada satupun pribadi yang Kau tinggal sendiri dan menjadi yatim piatu. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang tetap sama. Lewat perjamuan kudus-Mu, Engkau mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Tuhan yang tetap dan selalu menyertai. Kuasa tubuh dan darah-Mu juga tetap sama memberikan kesembuhan dan pengampunan. Satu hal yang ilahi yang Kau berikan kepada kami, sebagai perjanjian yang covenant, perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dekat dengan setiap umat-Mu, apapun yang sedang mereka hadapi. Barang siapa yang lelah, Engkau berikan kekuatan yang baru.
Barang siapa yang menghadapi tantangan kehidupan, kesulitan apapun bentuknya, yang menjadikan mereka lemah, bimbang, dan tidak berdaya, Engkau memberikan pengharapan yang memulihkan. Engkau memberikan kekuatan dan kuasa-Mu untuk menghadapi, dan Engkau pegang mereka dengan tangan kanan-Mu. Engkau bawa mereka di dalam kemenangan-Mu. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Ketika mereka datang memohon pengampunan kepadamu dengan sungguh, Engkau memberikan pengampunan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau membebaskan, Engkau memberikan kelepasan. Masing-masing Engkau tahu, masing-masing Engkau pedulikan. Kami percaya Tuhan itu terjadi bahkan saat ini. Engkau menghampiri mereka, Engkau melawat mereka, bahkan Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Engkau berikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk menanggung semuanya. Karena semua beban berat Engkau sudah pikul, bahkan maut sekalipun Kau sudah kalahkan. Dan kunci kehidupan Kau berikan kepada setiap kami. Engkau bukan hanya melayakkan kami, tetapi Engkau membenarkan kami oleh karena kebenaran-Mu. Bahkan Kau memerdekakan kami, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengurapi setiap kami, Engkau sudah memberkati roti yang adalah tubuh-Mu, anggur yang adalah darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ku di tangan-Mu, di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, amin. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan.
masih ada yang belum menerima anggur dan roti. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan berkat ilahi-Mu. Ketika kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami adalah milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami lebih lagi untuk bergantung harap bersandar hanya kepadamu. Apapun yang sedang kami hadapi atau akan kami hadapi, biarlah kami terus bertaut kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, untuk pembelaan perlindungan-Mu dalam segala sesuatu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melebihi dari segala akal dan pikiran, itu terus Tuhan ada di dalam hati dan kehidupan kami. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya, dengan iman percaya kepadanya. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus, ketika kita memakan dagingnya, dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Dan oleh karena bilur-bilurnya, maka segala sakit penyakit telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan ilahi, percayai, imani. Sebagaimana apa yang kau imani, itulah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya, yang tercurah bagi setiap kita, yang memberikan pengampunan dan penghapusan dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kutuk nenek moyang semuanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang sempurna. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami imani, dan kami terima. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih. Kita semua diberkati, amin. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Berkati Tuhan, hai jiwaku. Tinggikan Dia, pujikan Dia, lebih daripada sebelum-sebelumnya. Berkati dengan pujian, permuliakan namanya. Bagi Anda yang membawa amplop persembahan maupun perpuluhan atau yang belum, mari kita angkat tangan. Dengan percaya kami datang kepadamu. Kami sudah memuji, kami meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Persembahan yang menyenangkan hatimu. Tuhan, kami percaya semua hanya oleh karena anugerah-Mu semata. Ialah lewat apa yang kami persembahkan, kami boleh beroleh sukacita yang semakin penuh. Dan setiap apa yang kami kerjakan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Tidak pernah kami lihat orang benar keturunannya meminta-minta roti. Engkau
Engkau jadikan mereka perkasa di bumi. Terlebih lagi roh yang perkasa yang dimiliki. Engkau jadikan berkat bagi segala bangsa. Sepanjang perjalanan kehidupan kami, ketika kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, kami beruntung di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang di dalam sukacita-Mu. Dan perjalanan kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat, kita tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.